teman-teman bisa gabung di Facebook, WhatsApp, atau bahkan kalau perlu keluarga yang membutuhkan gitu jasa, bisa ditawarkan kayak gitu. "Oh, saya punya kemampuan ini om, tante, mungkin bisa coba jasa saya terlebih dahulu," dan diimbangi dengan portofolio darurat yang saya sampaikan tadi. Kita cari banner reklame, kita jepret dan kita rewrite gitu, redesign lagi. Oke, ngomongin bisnis dari nol, kita masih membahas seputar bisnis yang notabene adalah berdasarkan dari layanan atau jasa. Jadi kita tidak perlu membuat produk apapun, kita cukup menjual kemampuan kita ke orang lain, dan jika ada orang yang mau membeli, ya itu berarti kita memiliki nilai kebermanfaatan terhadap orang lain. Nah, hal yang paling sering dihadapi ketika kita menjual layanan atau jasa itu adalah impostor syndrome. Kita tidak pede dengan skill yang kita miliki gitu, sehingga kita merasa, oh ini kurang deh kayaknya. Masa iya sih ada orang yang mau beli jasa kita? Masa iya sih apa yang kita tawarkan ke orang lain ini sudah layak? Nah, itu yang disebut sebagai impostor syndrome. Biasanya diimbangin dengan karakteristik seorang perfeksionis, melakukan hal harus sesempurna mungkin, dan itu adalah musuh utama yang harus kita hadapi. Musuh utama ketika kita memulai sebuah bisnis yang notabene adalah pelayanan adalah kita harus melawan kesempurnaan. Jadi kita meluncur aja dulu, kalau misalkan di situ ada orang atau klien yang puas dengan layanan kita, ya kita patut syukuri. Tapi kalau misalkan ternyata mereka komplain, itu jangan jadikan sebagai hal yang membuat semangat kita semakin redup. Justru kita harus menganalisis komplain dari customer atau klien tersebut, sehingga kita akan meningkatkan hal-hal mana saja yang menjadi komplain dari customer tersebut. Kemudian yang kedua biasanya adalah perasaan takut akan penolakan. Ini menjadi hal yang lumrah dan tidak bisa kita salahkan begitu saja. Memang orang-orang sering membandingkan antara satu layanan dengan layanan yang lain, sehingga ketika mereka kadang menghubungi kita dan berakhir hit and run, cuman hubungin tapi gak ada kejelasan gitu, semacam PHP. Nah, ini menjadi hal yang biasa dan kita tidak perlu takut akan penolakan, karena di setiap penolakan itu menjadi satu langkah yang semakin dekat untuk pengiyaan.